Halo, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah isu terkini pelayanan kesehatan akan membahas mengenai hipertensi sebagai komorbid tertinggi COVID-19. Kelompok kami terdiri dari Hanifah Hanum dan Sabrina Mumtazah. Berikut merupakan tujuan dari pembuatan video ini. Di akhir video, kami juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Hal pertama yang akan dibahas adalah prevalensi hipertensi di dunia. Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di dunia. Menurut WHO, angka kejadian penyakit hipertensi terus meningkat sejak 30 tahun terakhir, yaitu dari 650 miliar menjadi 1,28 miliar atau sekitar 22% dari total populasi di dunia. Indonesia sendiri menduduki posisi kelima negara dengan peningkatan prevalensi hipertensi tertinggi menurut WHO, yaitu sebesar 12%. Hasil Riskesdas 2018 juga menunjukkan adanya peningkatan prevalensi dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,11% pada tahun 2018. Umumnya, tekanan darah yang normal adalah kurang dari 120/80 mmHg. Menurut Kemenkes, seseorang dapat dikatakan hipertensi saat terjadi peningkatan tekanan darah sistolik menjadi lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya menjadi lebih dari 90 mmHg. Setelah melakukan 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit pada keadaan tenang. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, tetapi seringkali dikaitkan dengan kombinasi dari sedentary lifestyle dan pola makan. 90% dari penderita hipertensi umumnya menderita jenis hipertensi ini. Sementara itu, untuk hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh gangguan kesehatan lainnya atau penggunaan obat-obatan tertentu. Hipertensi sekunder mencakup 5-10% dari total penderita hipertensi. Hipertensi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Berikut merupakan klasifikasi hipertensi menurut JNC7 tahun 2003. Hipertensi terdiri dari kategori normal, prahipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Selanjutnya adalah gejala hipertensi yang perlu diketahui, yaitu adalah sakit kepala, vertigo, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, mimisan, gelisah, dan rasa sakit di dada. Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi non-modifiable risk factors atau faktor risiko yang tidak dapat diubah dan modifiable risk factors atau faktor risiko yang dapat diubah. Berikut merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Semakin tua, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut untuk terkena hipertensi. Kemungkinan pria terkena hipertensi lebih tinggi dari wanita, namun saat mencapai 65 tahun dan lebih, wanitalah yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor hormonal dan memasuki waktu menopause. Jika orang tua atau kerabat memiliki riwayat hipertensi, maka kemungkinan seseorang untuk mendapatkannya juga lebih besar. Orang dengan ras Afrika Amerika cenderung mengalami hipertensi lebih sering daripada orang dengan latar belakang ras lain. Nah, kalau ini merupakan faktor yang dapat diubah. Obesitas. Hal ini karena terlalu banyak beban dapat memberi tekanan ekstra pada jantung dan sistem peredaran darah. Kemudian, tidak mendapat aktivitas fisik yang cukup, konsumsi alkohol dan merokok yang berlebihan, diet tidak sehat seperti asupan garam berlebih dan asupan kalium yang kurang, serta stres juga dapat meningkatkan risiko. 88% kematian pada pasien COVID-19 disebabkan oleh riwayat komorbiditas, yang mana yang tertinggi merupakan hipertensi di beberapa negara. Pun di Indonesia, hipertensi menempati urutan pertama dengan persentase 49,8% dan kasus meninggal sebanyak 9%. Pada pasien hipertensi, diduga terjadi peningkatan ekspresi reseptor angiotensin converting enzyme tipe 2 yang teridentifikasi sebagai reseptor target terhadap virus COVID-19. Selain itu, penggunaan obat antihipertensi sering dikaitkan dapat memperparah COVID-19, walaupun sampai saat ini belum ditemukan bukti yang jelas.
Tidak cukup dengan fakta bahwa hipertensi sering disebut the silent killer sejak sebelum pandemi, kini dengan adanya COVID-19 meningkatkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan penyakit ini. Berikutnya adalah metode pencegahan hipertensi pada tingkat primer. Hal yang dapat dilakukan adalah tidur yang cukup, menjaga berat badan sehat, menambah konsumsi buah dan sayur, mengkonsumsi makanan yang kaya akan potasium, serat, dan protein, membatasi asupan tinggi lemak dan lemak trans dalam diet, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengurangi konsumsi alkohol, dan mengurangi serta mengelola stres. Pada pencegahan tingkat sekunder, hal yang dapat dilakukan adalah memeriksa tekanan darah secara teratur, mengurangi konsumsi garam, berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Terakhir, pada metode pencegahan hipertensi tingkat tersier, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi obat hipertensi untuk mengontrol tekanan darah, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan mengelola atau memantau kondisi medis lainnya untuk mendeteksi adanya komplikasi. Pengobatan hipertensi yang pertama dapat dengan mengendalikan faktor risiko, seperti menurunkan berat badan hingga indeks massa tubuh normal dan lingkar pinggangnya sesuai, berolahraga, berhenti merokok dan alkohol, serta diet mengikuti pedoman gizi seimbang penderita hipertensi dari Kementerian Kesehatan. Hipertensi ringan sampai sedang dapat dicoba dulu dengan pengendalian risiko selama 2-4 minggu. Selanjutnya ialah konsumsi obat antihipertensi seperti yang tertera pada layar. Nah, pemilihan obat antihipertensi ini diharuskan untuk memperhatikan keamanan, tolerabilitas, efikasi, dan efisiensinya ya. Berikut penanggulangan dari pemerintah. Melalui Pos Binaan Terpadu, Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan monitoring dan screening secara berkala. Selain itu, dapat dilakukan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan melalui program pengelolaan penyakit kronis. Selanjutnya, dengan mensosialisasikan cerdik, cek kesehatan berkala, hentikan asap rokok, rajin olahraga, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya langkah pencegahan hipertensi. Pun untuk pasien COVID-19 dengan komorbid hipertensi dapat mengikuti arahan pengobatan dari dokter dan memiliki semangat untuk sembuh. Nah, sekian dari kami, semoga infonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.